Wassalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita, dan kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, karena tentu hidayah, keimanan, ketakwaan yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan kenikmatan yang terbesar yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan insyaallah kepada kita sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, tentu kita punya banyak impian, kita punya banyak harapan dan cita-cita, khususnya dalam hal yang bersifat materi, di mana hal tersebut dapat menunjang kebahagiaan hidup kita di dunia ini. Tetapi tentu sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, banyak cita-cita, impian yang bersifat materi itu yang kita tidak dapat wujudkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menjelaskan kepada kita bahwa ternyata ada yang lebih baik dari cita-cita, harapan dan impian dunia yang kita harapkan itu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga disebutkan oleh Imam Al-Hakim, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir. Diriwayatkan oleh tiga Abdullah: Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, Abdullah ibnu Amr ibnu As, dan Abdullah ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un idza kunna fika, ada 4 hal yang apabila ada padamu, fala alaika ma fataka minad dunya, maka tidak mengapa bagimu tidak mendapatkan dunia. Lebih awal, hadis ini ingin saya sampaikan bukan untuk melihat orang-orang di sekeliling kita. Hadis ini penting, tetapi untuk mengukur, menilai diri kita masing-masing. Semoga hadis ini memberikan manfaat bagi kita sekalian, khususnya pribadi saya. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa bagimu tidak mendapatkan dunia. Yang penting pertama, engkau adalah hifdzu amanatin, engkau adalah orang yang amanah. Amanah adalah sesuatu yang sudah melekat pada diri setiap pribadi ketika dia dilahirkan di dunia ini. Setiap bayi yang dilahirkan di dunia ini
telah melekat pada dirinya amanah keimanan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu telah diberikan fitrah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang harus kita jaga karena merupakan amanah yang melekat pada diri kita masing-masing, yang juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, untuk menjaga amanah tersebut, maka Allah memberikan tugas kepada kita. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah mengingatkan kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Amanah yang lain yang paling dekat menurut syarah hadis ini oleh Imam Al-Munawi mengatakan bahwa amanah yang terdekat dalam diri manusia yang juga melekat pada diri setiap manusia yang disebut dengan al-jawari. Amanah anggota tubuh, lisan kita, telinga kita, tangan dan kaki kita. Setiap manusia dilahirkan dan memiliki panca indera yang merupakan amanah pada diri manusia yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang lain, anak dan istri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 14, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahsaruhum." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian daripada istri-istrimu, anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadapnya. Amanah yang lain yang Allah berikan adalah amanah jabatan yang dititipkan manusia kepada kita. Tidak lama lagi kita akan menghadapi pemilihan umum, baik presiden, legislatif, dan banyak lagi pemilihan yang lain, yang tentunya kita harapkan yang terpilih adalah orang yang amanah. Baiknya sebuah daerah adalah ketika Allah berikan pemimpin-pemimpin yang amanah terhadap apa yang telah dititipkan manusia kepadanya. Mari kita sama-sama jaga silaturahim, jaga persatuan. Mari kita pilih pemimpin yang betul-betul amanah, terutama bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kata Nabi hal ini lebih penting daripada dunia? Sebab menjaga amanah yang telah Allah dan manusia titipkan kepada kita akan kita bertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamah. Untuk itulah kata Nabi, menjaga amanah ini adalah sesuatu yang lebih penting daripada dunia yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasidqu hadisin, perkataan yang benar. Dalam surah At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Hari ini tentu di mana-mana kita sulit mendapatkan orang-orang yang senantiasa berkata jujur, berkata benar.
Tetapi salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir adalah orang yang ketika berbicara selalu mengatakan yang benar. Mari kita sama-sama berusaha menjaga diri kita masing-masing, menjaga anak-anak kita agar mereka kelak menjadi orang-orang yang senantiasa berkata benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah ibnu Mas'ud, "Alaikum bis-sidq, fa innas sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Bahkan seseorang yang selalu jujur mencari kejujuran, maka akan ditulis baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Demikian juga orang yang selalu berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pembohong. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin teringat dengan orang-orang tua kita terdahulu. Salah satu kelebihan orang-orang tua kita terdahulu yang kadang-kadang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjaga lisannya untuk tidak berkata yang kemudian berdusta. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa husnu hadiqatin, bergaullah dengan baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka setiap muslim diharapkan untuk bergaul dengan baik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebab Islam adalah agama yang harus menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Maka tugas kita sekalian adalah bagaimana menunjukkan bahwa Islam ini betul-betul adalah rahmat bagi alam semesta, khususnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, lebih khusus lagi yang beragama Islam. Yang terakhir kata Rasulullah, tidak mengapa bagi kita tidak mendapatkan dunia, yang penting wa idfatun fi tu'matin, kita menjaga makanan yang kita makan. Syarah hadis ini Imam Al-Munawi mengatakan bahwa saya tidak ragu bahwa orang Islam itu tidak lagi akan makan babi, karena mereka sudah mengetahui dengan jelas bahwa itu babi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan juga tidak ragu dengan semua makanan yang telah jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Yang ditakutkan oleh beliau adalah sesuatu yang kita peroleh, yang kemudian memperolehnya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Kadang kita tidak sadari, kita kemudian memakan harta yang diharamkan oleh Allah. Kita peroleh dengan cara menipu, kita peroleh dengan menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita peroleh dengan menipu, kita peroleh dengan mencuri. Dari memperoleh barang-barang seperti itulah kemudian maka harta itu menjadi haram untuk kita konsumsi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat Abdullah ibnu Umar pernah bersama sahabatnya sementara duduk, lalu kemudian dia memakan sebutir kurma. Sementara masih di mulutnya,
Salah seorang sahabatnya berkata, "Wahai Abdullah, sungguh kurma itu adalah makanan yang syubhat, yang tidak jelas halal dan haramnya." Spontan Abdullah kemudian mengorek mulutnya sampai kemudian dia memuntahkan kurma yang tadi dia makan. Ketika ditanya, beliau mengatakan, "Saya takut jangan sampai sesuatu yang saya makan ini adalah sesuatu yang haram." Dan sesuatu yang haram akan mempengaruhi pribadi kita ketika itu menjadi darah dan daging. Mari kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing agar terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah kedua ini saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama muhasabah diri kita, berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di penghujung kehidupan kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Betapa banyak orang yang merugi karena betapa banyak amal ibadah yang telah dia lakukan, tetapi di penghujung kehidupannya dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Itulah hikmahnya senantiasa kita diharapkan untuk muhasabah, untuk bertakwa kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bit taufiqi wal hidayah wajnubna syirka wal munkarat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.